Oke, balik lagi di acarana Kongres 3 Game. Kali ini kita ngobrol lebih dekat sama Kang Ahong. Asik. Karena sebelum lama kita banyakan wae, Hong. Jadi hari ini kita berdua. Saya pengen ngobrol tentang pengalaman Kang Ahong. Katanya Kang Ahong ini dulu sering naik gunung. Oke. Kira-kira pernah kemana aja nih Kang Ahong naik gunung? Katanya ya, baru katanya. Nggak terlalu banyak sih untuk naik gunung. Itu nggak terlalu banyak. Memang di era-era 2000-an dulu sih untuk naik gunung itu. Masih susah ya? Ya masih susah, masih ya dari yang pernah kita ceritain bahwa Susah ngumpulin duit susah informasi berarti Yes. kan. Jadi awal-awal ya kalau berbicara tentang pengalaman saya di naik gunung di 2003 lah kalau nggak salah, di 2003 atau 2002 itu mulai berani untuk mencoba naik gunung gitu. Karena ya tantangan baru atau masalah baru gitu, yang awalnya main di mana, terus yang pada akhirnya di 2003 itu memberanikan diri untuk mencoba di olahraga ekstrim lah ya, atau outdoor. Kita mulai mencoba Outdoor untuk lah ya. coba untuk wah asik nih kayaknya naik gunung gitu. Jadi tetap awalnya mah coba-coba. Awal coba-coba. Tapi jadi keasikan atau hanya sekedar sampai coba-coba? Yang pada akhirnya jadi adiktif gitu, jadi keracun, gitunya. Oh kok ini dunia baru, tapi yang ngejermusin saya yang pada akhirnya gitu, jadi lebih banyak berkegiatan di alam bebas. Gitu. Kira-kira pernah kemana aja nih Kang Ahong teh? Belum jauh sih. Yang katanya sering naik gunung dulunya. Asik, enggak juga sih untuk kalau naik gunung sih. Ya dari mulai gunung tertinggi di kampung saya itu ya. Gunung pertama. tertinggi di kampungnya berarti ya? Gunung tertinggi di kampungnya. Malum lah, akamsi dong. Anak kampung sini gitu. Maksudnya Karena kita didukung di tempat anu memang banyak itu bukit ya, lah ya. ya alhamdulillahnya seputaran rumah kita pun ya kita dikelilingi dengan apa ya? Alam yang begitu ya tersedia gitu. Makanya awal-awal kita nge-explore untuk si naik gunung itu ya gunung yang terdekat dulu sebelum naik gunung kemana-kemana gitu. Nah itu teh gunung apa Kang Ahong yang pertama kali? Banyak sih kalau ya untuk di Bandung Timur khususnya ya di Cicalengka nih banyak yang dulu kita explore yang ya taruhlah dari bukit terus ke hutan atau ya ke gunungnya itu ya macam-macam sih untuk si Cicalengka ini khususnya Bandung Timur. Ada Karambi, ada Coang ya atau apa sih namanya itu? Srewen. Nagreg itu Srewen, terus ada lagi untuk yang ininya di Kerenceng. Ya itu lumayan menantang juga sih gitu. Walaupun ya ini masih di seputaran kita, ternyata banyak yang mesti kita explore. Iya benar. Mandalawangi berarti ya? Mandalawangi banyak lah untuk seputaran Bandung Timur khususnya ya, Bandung Timur di Cicalengka lah, seputar Cicalengka gitu, yang awalnya seperti itu dulu sebelum kemana gitu. Nah, tapi sebelum 2003 itu kan mulai nyoba-nyoba. Sebelumnya ada pengalaman untuk camping kah atau sekedar nginep di luar ruang gitu, dalam artian nginep di alam bebas gitu. Nah justru Atau itu memang pertama kali? Justru si Ahong itu nih ya, itu tuh baru pertama kali mencoba untuk bermain di alam bebas. Itu tuh ya medianya adalah kebetulan kala itu masuk organisasi pecinta alaman, dan di sana mulai diperkenalkan nih naik gunung, ini camping, itu gitu. Awalnya seperti itu. Oh berarti pernah tergabung di salah satu organisasi. Berarti kalau pecinta alam biasanya rata-rata adalah SMA berarti ya? SMA ya? SMA. Jadi kalau SMA mulai naik gunung atau seperti itu di zaman SMA. Sebelumnya sih pemain band. Anjir, banyak. Nah, kira-kira nih, ya pertama itu langsung naik gunung nginep gitu atau hanya sekedar
jalan-jalan tektok gitu kan. Kalau bahasa sekarang tektok gitu ya, berangkat pagi pulang sore udah pulang lagi gitu. Kalau dulu sih lebih ke apa ya, hiking ya, Hiking. ya maksudnya berangkat pagi pulang sore lah, itu di masa di weekend gitu kan, ketika kita kosong nih, Pri nggak sekolah, ya udah misalkan balik sekolah kita berangkat gitu. Nah, itu di antara tadi 3 tempat tadi tuh Kerenceng, Coang sama Mandalawangi, di antara itu kan pasti beda-beda karakter ya. Yes. Kerenceng saya tahu tantangannya adalah dengan jalurnya yang menanjak parah gitu. Kemudian Coang dengan dulu masih banyak binatang kayak babi kayak gitu-gitu kan. Terus Mandalawangi terkenal dengan katanya kita masuk jalur A belum tentu pulang bisa masuk ke jalur A lagi gitu ya. Nah itu di antara 3 itu yang paling berkesan di antara 3 itu mana? Sebelum kita ke yang jauh ya. Paling banyak main gitu sih. Kalau dulu sih lebih ke mainnya di daerah Serewen gitu ya, di apa Coang gitu ya. Itu lebih banyaknya di sana gitu. Ya untuk sekelas pemula lah ya, saya tuh awal-awal main ke sana tuh ya lumayan ekstrim ya, menurut saya tuh kala itu gitu kan, artinya wah dan juga nih gitu. Ya tetap nggak bisa disepelein gitu. Tetap yang ya cuman ya kalau dulu sih modal seperti itu, modal mie instan, modal beras ya modal nekat. Nggak bisa sepele tapi karena memang keterbatasan pengetahuan di zaman itu yes, gitu ya. Dan kita udah merasa paling aman gitu kita bawa itu gitu ya. Nah, kan itu di sekitaran rumah tuh. Nah, sekarang keluar. Pertama keluar tuh kemana? Gunung yang ada di luar tuh. Di luar wilayah sekitaran rumah. Mencoba wilayah ke timur lagi tuh, kalau itu di 2004 mencoba untuk ke wilayah gunung mana sih ya, setelah yang dekat ada ya, yang dekat sekitaran rumah ya, Coang tadi, terus Karambi kita sering bermain di sana. Lanjut lagi sebelum ke yang jauh yang tinggi nih, kita coba di daerah kita juga ada nih Kerenceng dengan tanjakannya kan. Wah, itu lumayan juga nih buat pemula gitu. Ada yang bilang tanjakan Baut, ada yang bilang tanjakan Turdo karena tuur sampai di Antol Jenggado gitu kan. Nah, itu sebelum kita ke yang jauh, ya kita yang di daerah kita dulu gitu. Nah, si Kerenceng ini tuh lumayan juga gitu buat ngelatih deh gitu fisik buat ngelatih fisik, mental segala macamnya tuh lumayan juga gitu. Dan ternyata ada juga, nah saya baru tahu juga bahwa di sekitaran rumah saya ada gunung yang tipikal buat ngelatih lah ya, buat ngelatih segala itu ada di depan mata kita ternyata gitu. Dan ya dulu mencoba untuk mengeksplor itu ya lumayan juga ya. Ya kan itu tuh Kerenceng kan masih wilayah dekat rumah lah ya. Dari rumah masih dekat lah. Ada berapa menit dari rumah? Ada 1 jam, 2 jam? 1 jam buat ke kaki gunungnya. Masa dulu belum ada daftar mungkin. Belum lah. Sekarang ada gitu? Nggak tahu deh. Setelah tadi ya Karambi, Coang, kemudian Mandalawangi. Nah kan pasti tuh biasanya kan kalau yang orang kecanduan pengen nambah tinggi, nambah jauh ya. Nah, mulai keluar dari kandang itu kemana? Untuk pertama kali itu naiknya sih ke Gunung Cikuray. Kalau itu Cikuray di Garut berarti ya? Di Garut. Nah, itu kita mencoba untuk di 2004 kalau nggak salah tuh, 2004 kita coba naik Gunung Cikuray dengan keterbatasan kali itu ya, dengan keterbatasan alat, keterbatasan fisik segala macamnya lah. Ya, karena kita mau coba nih keluar dari wilayah sendiri gitu, maksudnya ya udah yuk kita coba ke Cikuray kalau itu di 2004. Dan di sana tuh banyak pelajaran yang setelah pulang dari sana tuh edan banget pelajarannya tuh banyak banget gitu. Karena ya kita dari daerah, kalau dibilang ya kita maksudnya dari nol lah ya, dari nol kita naik gunung dan nggak tahu seperti apa sih gitu, karakteristik gunungnya seperti apa, terus peralatan yang dibawanya mau seperti bagaimana dan perbekalan segala macam, dan itu masih minim di 2004. Jujur saya dan teman-teman tuh masih nol banget lah untuk naik gunung dengan karakteristik gunung yang
ya begitu luar biasa bagi saya kala itu gitu ya. Jadi ya banyak pelajaran banget dari mulai perbekalan, peralatan, terus medannya seperti apa, yang pada akhirnya ya kita dapat ilmu baru gitu. Dan itu teh ilmu itu teh kita yang alamin gitu. Iya. Kita yang alamin. Jadi Berdasarkan pengalaman berarti ya. berdasarkan pengalaman dan alam yang mengajarkan orang teh eta gitu. Mana itu bisa asal gitu. Ternyata itu. Dan karasa aku tulang beheung di sana. Berarti kan ada hal yang berkesan lah di Cikuray ini nih. Yes, yang sampai sangat. tadi Kang Awang bilang saya dapat pelajaran dari situ. Oh iya sangat. Kira-kira apa tuh Kang Awang? Wah, dan banget untuk si waktu itu tehnya dari peralatan teh. Ya, peralatan, oke. Peralatan. Karena kan di tahun-tahun itu pengetahuan kita tentang jenis alat, termasuk ke merek gitu kan, fungsi juga masih minim ya. Ya. Karena internet juga waktu itu sangat terbatas ya. Sangat Bahkan terbatas. mungkin belum banyak Ya, orang mungkin yang bisa cari di internet. Mungkin ya sebenarnya kitanya aja sih gitu. Maksudnya yang belum masuk informasi atau kitanya yang terbatas Ya. kala itu. Rek naik gunung kita boga duit maksakeun pan kali itu gitu nya. Maksudnya ya ya udah kita coba kali itu gitu. Dan ternyata dari sana tuh dapat pelajaran itu lebih pisan gitu. Dari mulai nyebut tadi teh lah. Oh, ini tuh fungsi juga ya ternyata gitu. Jadi yang pada akhirnya bisa milah nih mana yang harus dibawa dan mana yang enggak, mana yang efektif dan enggak efektif tuh. Nah, itu teh dapat apa ya? Dapat pelajaran baru sih gitu. Oh iya ternyata naik gunung itu harus benar-benar diperhatiin gitu, nggak ngasal. Dan di sana baru tahu bahwa manajemen perjalanan itu benar-benar harus dipakai gitu. Nah, setelah Cikuray 2004 Setelah Cikuray terus coba di 2000 berapa ya? 2005 terus ke Gunung Gede dulu gitu kalau nggak salah atau ke Ciremai dulu kalau nggak salah. Ciremai. Di 2005. Ciremai itu Majalengka ya, Majalengka Cirebon Ciremai. gitu kan. Nah, karena dulu masih ada statement atau apa ya? Oh gunung ini nih kalau mau naik gunung tuh mapai lah ya, cek istilah Sunda nama gitu. Misalkan gunung tertinggi Jawa Barat tuh apa aja Ya. gitu, dari mulai Cikuray, terus dari mulai apa lagi Ciremai, Gunung Gede Gunung Pangrango, Gede, terus ya. Ciremai gitu. Karena emang kali itu ya menggebu-gebu banget gitu yang pada akhirnya tuh wah ini ya cita-cita saya dulu tuh pengennya tuh se-Indonesia lah Ya. ke Papai lah ya walaupun ini pengen gitu cita-cita dulu karena emang wah ini udah asik nih di naik gunung, wah ini dapat pelajaran sangat banyak ketika naik gunung, bukan hanya ya segi apa ya mental segala macam tuh emang kerasa banget. Ciremai, dari Ciremai ke Nah ini ada pengalaman unik sih di Oke, 2005 di Ciremai. di Ciremai, dan ini pengalaman yang begitu berharga bagi saya sampai detik ini. Oke. Nah, dan di Ciremai inilah saya bukan berhenti ya, maksudnya wah gila banget ini Ciremai, karena ini di 2004 ya bukan kebetulan ya, ketika saya menggebu-gebu naik gunung tuh, karena di 2004 itu tuh banyak gunung yang saya daki juga gitu. Iya. Tapi masih lokal lah, maksudnya karena dengan cita-cita pengen se-Indonesia nih gitu. Tapi step by step dulu nih, Iya. dari mulai yang dekat-dekat, misalkan lokalan taruh Garut, kemana gitu. Ya seperti halnya Gunung Guntur gitu ya, terus kemana lagi yang dekatnya di sini Iya, di Manglayang, terus daerah Ciwidey-nya di apa Patuha kayak gitulah Patuha, gitu ya. Holotok ya. Nah itu teh di 2004 itu tuh saya coba gitu yang deket-deket dulu sebelum yang jauh gitu. Nah cuman mungkin kebetulan nih di 2004 ya yang namanya musibah kita nggak tahu. Ya, ya. Nah kebetulan saya waktu itu di 2004 itu kecelakaan. Kecelakaan di gunung? Bukan apa? lah, kecelakaan di jalan. Oh, di jalan. Oke. Kecelakaan di jalan sehingga kaki saya patah kali itu. Kaki saya patah, ya kecelakaan di jalan waktu naik motor lah kalau nggak salah. Dan itu ya patah juga sih, saya setahun nggak bisa jalan gitu. Setahun. Bener-bener nggak bisa jalan? Nggak bisa jalan total setahun saya nggak bisa Terbaring jalan. lah ya, istirahat berarti 1 tahun. Itu sangat ya bagi saya tuh menyiksa lah gitu. Sisi lain saya lagi menggebu-gebunya semangat untuk naik gunung gitu kan, karena emang itu dunia baru saya yang
wah ini sangat asik. Orang nih akan bagi saya. excited ketika itu pengalaman semakin pengalaman gitu kan. Lagi asik-asiknya. Lagi asik-asiknya, Saat gitu. naik gunung tiba-tiba ada insiden. Insiden itu, dan saya harus berhenti Iya. kali itu gitu. Di 2004 saya harus berhenti. Tapi dari berhenti itu ya saya harus bed rest, dalam artian harus istirahat total selama ya yang namanya patah tulang, patah kaki itu nggak bisa sebentar. Iya. Ya 6 bulan atau setahun tuh ya itu baru bisa normal kembali, baru bisa jalan. Di 2000, nah kebetulan di 2005 setahun lah saya istirahat, nggak bisa kemana-mana. Tapi dalam setahun ini tuh di 2004 ke 2005 tuh semangat saya untuk naik gunung tuh tetap ada gitu, Ya, ya. tetap ada, dan saya harus naik gunung lagi gitu. Nah emang sisi lain sangat menyiksa kali itu, sangat menyiksa ketika semangat, bener-bener semangat ya, semangat naik gunung. Sisi lainnya lagi ya Tuhan berkehendak lain, kamu harus istirahat dulu nih gitu kan. Tapi sisi lainnya tuh apa ya, semangatnya tetap ada gitu, bahwa saya jujur ya selama saya istirahat itu Iya. dalam masa sakit itu saya tidak merasa sakit gitu. Karena apa, banyak teman-teman yang support ke itu. Teman-teman seperjuangan, teman-teman kawan-kawan si Trigame ini tuh support lah, banyak yang support bahwa nyemangatin saya buat sembuh gitu. Buat nyemangatin saya buat sembuh, buat ayo Om, kamu bisa sembuh, kamu ayo nanti kita antar deh kamu naik gunung gitu. Dan itu yang jadi motivasi saya buat sembuh. Ketika saya sembuh nih, saya harus naik gunung nih. Saya ada motivasi itu gitu. Jadi apa ya? Sugesti dari teman-teman gitu. Sugesti teman-teman tuh sangat kuat banget gitu. Ngedorong saya buat cepat sembuh dan ngedorong saya buat bisa naik gunung lagi gitu. Berarti Cermai itu pertama kali naik gunung lagi setelah Setelah istirahat insiden. panjang. Yes. Insiden. Setelah insiden itu 2005, karena teman-teman nih kawan-kawanku semua support gitu kalau itu, ayo Hong berangkat, ayo Hong sembuh, ayo Hong nanti kita antar. Nah kebetulan tuh 1 tahun saya bed rest, 1 tahun saya istirahat, di akhir udah mulai nih, udah bisa jalan kembali, terus saya pakai apa, jangka kalau nggak salah, atau pakai itu udah lepas itu Apa brick namanya? Tongkat lah ya, tongkat. Nah udah pakai tongkat itu udah lepas, yang pada akhirnya udah bisa jalan nih, dikit-dikit udah bisa jalan. Nah sebelum ke gunung yang gede itu, atau sebelum ke Ciremai itu ya coba-coba naik gunung-gunung yang kecil-kecil dulu. Latihan jalan segala macem gitu. Dan tetap semangat saya buat saya harus naik gunung Ciremai gitu. Dan support anak-anak nih gitu kan, teman-teman support. Ketika saya udah bisa jalan, ketika saya udah bisa berlatih kembali dengan fisik. Nah saya tagih tuh janji teman-teman. Ketika saya tagih janjinya teman-teman, ayo saya udah sembuh, kita naik gunung lagi. Mereka kaget. Wah gila lu Hong, lu baru bisa jalan udah mau naik gunung lagi gitu kan. Nah ditanya balik gitu, maksudnya, nah lu pada yang nyemangatin gue waktu gue sakit, marane atau nyemangetan urang sehingga ketika orang ayana bisa cager deui gitunya, ayo naik gunung deui. Dan semua teman-teman yang nyemangatin hawa saya tuh ngedrop, awalnya nggak mau nganter. Wah gila nih orang baru bisa jalan mau naik gunung lagi, gila. Ahong sangat gila kalau itu menurut anak-anak gitu. Akhirnya dilakukan tes dulu tuh. Nah, itu kemana tuh tes tuh? Tes yang deket-deketnya ya ke Ciremai itu, ke si Kerenceng itu. Si Kerenceng saya coba lagi gitu. Dan ternyata bisa juga ya saya gitu. Jadi sebelum ke si Ciremai itu tuh saya coba beberapa gunung lagi. Karena gitu. gunung yang di daerah yang paling cocok mungkin ya untuk latihan ke Kerenceng. Si Kerenceng itu ya. Walaupun saya tidak bawa beban, kalau itu tidak bawa beban, cuman bawa diepack isinya makanan doang atau apalah gitu, dengan disesuaikan dengan berat beban saya gitu. Nah di 2005 saking saya semangatnya buat naik gunung lagi, karena emang alhamdulillah udah sembuh kalau itu, saya ajak teman-teman lagi gitu, ayo saya minta nih tagih nih janjinya nih waktu 6 bulan ke belakang, setahun ke belakang kalian nyemangetin. Yang pada akhirnya saya alhamdulillah bisa sembuh, dan anak-anak pun tak kaget. Yang pada akhirnya ayo gitu, karena
Saya alhamdulillah disupport dengan punya ibu yang luar biasa, yang support saya, Support keluarga lah support ya. keluarga itu wah hebat banget lah gitu, kerasa banget gitu. Sampai ya anak-anak pun izin dulu nih ke orang tua gitu, izin dulu, Bu nih gimana nih, si Ahong boleh nggak diizinin nggak naik gunung, dan ternyata ibu saya lebih support banget gitu. Ya. Tanda syukur mungkin. Oh ya. iya, alhamdulillah tanda syukur gitu, karena emang ngelihat anaknya lagi semangat kali itu kan gitu. Terus ya harus dengan apa kejadian itu, dan alhamdulillah bisa jalan lagi. Ya orang tua khususnya ibu tuh luar biasa supportnya gitu. Padahal apapun disupport gitu. Sponsor tunggal lah kalau dibilang, sponsor tunggal di 2005 Indung Maret atau segalana gitu nya. Dari mulai perbekalannya, peralatannya tuh support banget gitu si orang tuanya. Itu berapa orang tuh ke Ciremai? Ciremai itu kalau nggak salah lima orang dulu tuh. 5 orang. Saya, terus ada si Kang Tutus, Kang Akel, si Kang Mono, terus seadanya si Kang Munim. Kang Munim. Oke. Berarti yang nge-backup selama ke Ciremai itu yang 4 orang itu ya? 4 itu. 4 orang itu berarti. 4 orang itu nge-backup banget nih, dari mulai saya tuh nggak boleh bawa peralatan, maksudnya bawa beban yang begitu berat gitu kan, karena emang disesuaikan dengan Kondisi lah. kondisi gitu. Nah, anak-anak tuh yang ini semua gitu, dari mulai ya udah lu nggak usah berat-berat gitu. Saya cuma bawa ya sedai pack gitu, setas kecil, ya isinya disesuaiin lah gitu. Oke. Dari Ciremai terus kemana lagi? Belum lah, ini Ciremai masih panjang ya cerita Ciremai. Oke, Ciremai Dan masih ini panjang. belum saya ceritain dimanapun nih. Oke. Karena emang apa ya, sebegitu berharganya ini saya naik Gunung Ciremai, sehingga bisa mengubah apa ya, bukan mengubah hidup berarti apa ya, lebih ke mensyukuri lah ya, mensyukuri Oke. segalanya gitu. Dan di sana saya tahu segalanya, dan artinya tahu segalanya tuh ngerasain gitu. Oh ini mana sih kawan, mana sih apa ya, lebih itu dalam banget lah gitu, untuk si Ciremai ini yang saya nggak bisa lupain. Walaupun saya pernah naik gunung kemana, tapi yang Ciremai ini yang nggak bisa. Start kedua berarti ya. Karena Setelah tadi yang pertama 2003 mulai kemudian kecelakaan, istirahat, berarti start keduanya adalah dari Ciremai. Yes. Dan dari situ dapat titik balik bahwa kita bisa tahu, Kang Ahong bisa tahu bagaimana siapa teman, siapa yang support gitu kan. Itu tuh kerasa banget ya, dari jujur ya, saya nggak punya fisik kali itu, tapi mental saya tuh punya kali itu tuh, karena emang semangat buat naik gunungnya tuh lebih lagi pada akhirnya gitu, karena mensyukuri ketika saya udah bisa jalan lagi gitu. Dan itu deh berkesan banget ya. Dan teman-teman ini yang support 4 orang ini tuh nge-backup saya dari mulai segala macamnya gitu ya, dari peralatan lu nggak usah bawa segala macam, jadi beban saya disesuaiin. Nah, dulu masuknya jalur Apuy, pulang Linggarjati. Oke. Nah, Lintas berarti lintas puncak ya. lintas. Nah, ini ada yang hal unik juga nih. Ada hal unik ketika di apa ya, di Gua Walet kalau nggak salah. Gua Walet itu berarti pos terakhir kan ya. Nah itu ada. Nih teman saya nih si Kang Tutus ini. Oh dia yang semangat dari bawah tuh edan banget gitu, menggebu-gebu banget ya. Wah on fire lah gitu. Tapi yang uniknya gitu, di sepertiga berapa ini lagi lah untuk Kalau ke nggak salah kan puncak tuh. tinggal 15 menit apa 20 menit gitu dari Gua Walet tuh. Nah dia udah ngedrop, maklum lah ya, mungkin beban yang begitu berat. Beban saya mungkin dikasihin ke beban anak-anak Dibagi yang 4 lain. berarti ya. Gitu. Nah dia udah ngedrop. Sampai dia tinggal tuh dia bilang ya udah kalian pada naik dah, saya tunggu di sini gitu. Nah di situ saya coba untuk ini nggak bisa didiemin nih gitu, nggak bisa kita balik lagi jalan sini gitu. Karena kan rencananya memang lintas kan. Rencananya emang lintas gitu, nggak balik lagi jalur Apuy itu gitu. Yang padanya terus ayo jalan, kita nggak balik lewat sini, kita baliknya lewat Linggarjati gitu. Pada akhirnya mau tidak mau dia harus bergegas lagi tuh. Nah, saya ada hal lain yang itu di luar kemampuan saya kalau itu. Ransel yang dibawa dia tuh begitu berat, dan saya dari bawah tuh cuma bawa daypack gitu. Tapi itu ada kekuatan yang nggak tahu ya, kekuatan mungkin dari diri saya tuh gitu. Dan si ranselnya dia yang berat itu saya bawa sampai ke puncak itu gitu, ditukar gitu, kita tukar. Mungkin dia udah lelah, mungkin dia udah dengan beban berat ya
yang ransel yang dia bawa, saya coba tuker. Ayo terus gitu. Nah, di bawah dia nyemangatin saya, padahal ketika di atas Kebalik berarti jadi kebalik. posisi, Oke. kebalik gitu. Ayo gitu. Yang padahal alhamdulillah kita sampai di puncak, alhamdulillah sujud syukur. Alhamdulillah bisa melalui gitu fase-fase di mana ketika orang pasti nggak bakal nilai, oh nih Hong lu nggak bakal nyampe gitu. Maneh mau bisa nepi gitu. Dan itu tuh banyak gitu yang Udah pesimis lah ya. Yang pesimis banyak yang pesimis yang nggak bakal mungkin nih kamu bisa naik gunung ini gitu. Tapi karena niat dari awal tujuan naik gunungnya bukan puncak, tapi pulang dengan selamat. Gitu. Yang Karena memang itu benar. ini saya punya ya tujuan itu kan. Kenapa harus pulang dengan selamat? Karena saya mau bercerita ke ibu saya, bercerita ke teman saya, bercerita ke siapapun yang orang-orang dekat saya gitu. Ketika saya bisa melalui Gunung Ciremai ini hingga pulang dengan selamat gitu. Dan itu saya pengen cerita gitu. Ya kalau misalkan tujuannya puncak mah aya badai gesan meureun gitu. Bogor ya tujuannya puncak mah gitu. Ya puncak Bogor ini. Puncak pas. Balanja sate. Beli sate kelinci. Nah, dan itu yang motivasi saya naik gunung si Ciremai itu teh tujuannya adalah pulang dengan selamat karena saya pengen bercerita gimana sih proses naik gunung itu gitu. Gimana sih bisa lebih dekat dengan teman-teman, bisa lebih mengenal jauh lagi gitu. Terus yang saya taklukin bukan gunungnya gitu, tapi diri saya yang saya taklukin. Ternyata saya tidak punya fisik gitu, tapi saya punya mental. Iya. Tapi ya bagusnya sih ada Fisik ada sama fisik dan mental gitu kan. Balance lah ya. Balance. Cuman waktu itu ya karena emang saya disupport dengan teman-teman yang begitu luar biasa. Yang pada akhirnya si fisik ini saya bisa akalin gitu. Karena enggak ketika naik gunung ini tuh enggak langsung enggak gitu. Jadi yaudah mereka yang sesuaiin gitu. Teman-teman yang nyesuaiin, ayo Hong istirahat dulu gitu. Jadi sebenarnya lama juga sih perjalanan itu karena emang lihat keterbatasan fisik saya kali itu gitu ya. Ya udah, anak-anak begitu sabarnya kali itu, wah hebat lah, keren. Yang itu yang jadi apa ya? Saya banyak belajar dan saya banyak dapat pengalaman baru ketika naik gunung itu teh. Si Ciremai ini mah jadi pelajaran yang berharga di hidup saya gitu. Karena emang ya baru aja bisa jalan gitu, udah bisa naik gunung lagi dan alhamdulillah bisa pulang dengan selamat dan bisa bercerita gitu. Dan bisa bercerita bisa sampai hari ini. Gitu. Dan ini baru kali ini nih saya bercerita di sini gitu. Sebelumnya belum. Ya, karena channelnya juga baru. Nah, channelnya baru. Belum pernah bercerita di sini karena memang baru. Jadi channel aya di channel manapun dia cerita orang gitu. Oke, berarti Ciremai udah puncak, udah selesai. Tadi pengalamannya adalah dapat support dan yang tadinya Kang Tutus dari bawah yang jadi penyemangat ketika hampir sampai puncak dia yang ngedrop dan jadi kebalik gitu ya. Kebalik, justru anehnya tuh gitu ya. Jadi 4 orang yang support saya ini dari awal, justru pas di puncak itu 4 orang ini yang saya support kembali. Ngedropnya mental ya, secara mental bukan secara fisik ya. Contoh dulu si Kang Akeo tuh. Dia juga repot juga pas ketika di atasnya tuh kan. Iya. Mung dahar. Ya. Pokoknya mah lieur. Mix grip. Ya. Yes. Tah eta teh. Jadinya teh ya pada akhirnya teh urang anu ngasuh barudak di luhur iya. Nah gitu pada akhirnya mah jadi baliknya. Tapi kan itu teh geus mau tidak mau gitu nya. Ya wajar ketika barudak anak-anak teman-teman di bawah ke atas nyampe puncak. Dia backup saya pada akhirnya di atas ya yang backup mereka gitu. Secara mental Secara mental gitu support apa yuk ketika mereka ini ya saya masak segala macam gitu. Oke. Setelah itu ada lagi nggak kemana? Ada Setelah satu lagi Ciremai. ini kebalikannya justru kalau tadi saya dibilangnya si Ciremai ini tersukses ya. Iya. Kalau dibilang untuk bagi saya itu pendakian tersukses saya gitu. Iya. Tapi ada kebalikannya, pendakian terburuk saya. Dan itu saya alami di 2006 kalau nggak salah. Di 2006 itu saya naik tadinya mau 3 gunung. Gunung Sindoro, Sumbing, Slamet, Triple S lah ya. Triple S. Karena Jawa Barat nih udah maju ke Jawa Tengah, nantinya ke Jawa Timur gitu. Dan mungkin nanti saya bisa bercerita lagi lah untuk di berikutnya ya. Nah, untuk si Ciremai ini ya luar biasa lah. Pokoknya
Jangan takut untuk mencoba, terus ya tetap terus belajar dan jangan pokoknya tujuannya naik gunung mereka mana sih gitu. Oke. Dalain puncak mau ke mana? Puncak adalah bonus gitu ya. Intinya semangatnya adalah tujuannya naik gunung adalah pulang dengan selamat. Itu aja. Dan jangan lupa dibekali dengan ilmu pengetahuan. Nah itu Om, karena kalau tujuannya pengen selamat, pengen pulang dengan selamat, berarti kita pelajari nih. Iya. Dari mulai manajemen perjalanannya, dari mulai karakteristik medan gunungnya, dari segala macamnya kita pelajarin karena ya kita pengen selamat. Dalam artian ya tetap ya bahaya mah ada objektif, ada subjektif gitu kan. Ada bahaya yang kita tahu dan ada bahaya yang kita tidak tahu. Ya cuman minimal untuk bahaya yang kita tahu misalkan kan gitu Bisa ya. diminimalisir. Bisa diminimalisir Iya. gitu. Tapi ya bahaya di luar ini mah ya kita nggak tahu, Tuhan yang ngatur kan gitu. Itulah intinya. Ya, berarti poin terpentingnya adalah ketika ingin mencoba naik gunung, biasakan diri dengan manajemen yang baik, persiapkan fisik dan mental yang baik. Yes. Kemudian Kawan-kawan yang baik. Nah, disupport dengan disupport dengan kawan-kawan yang baik. Nah, karena kan sekarang banyak nih orang-orang yang naik gunung tiba-tiba ketemu di pos pendaftaran. Kalau sekarang kan sudah banyak gunung yang pos pendaftaran. Kemudian naik gitu ya, bareng makanya sekarang banyak kejadian ditinggalkan atau apa. Nah gitu. itu yang kan. jadi perhatian saya juga, miris juga sih untuk sekarang mendengar kabar seperti itu karena emang saya udah lama juga nggak naik gunung gitu dan sekarang wah ngeri juga sih gitu. Untung saya ngalamin naik gunungnya di era-era walaupun terbatas secara peralatan gitu ya. Tapi gitu. setidaknya rasa kebersamaan di perjalanan itu terbangun. Yes. Itu dulu lebih aware lah. Dan itu menciptakan apa ya, bahasa keren mah chemistry itu kan butuh waktu yang lama tuh. Oke, ya. Ya kalau dulu sih gini, ketika kita ketemu nih di gunung walaupun nggak kenal kita nggak kenal nih, kita seneng ada temen naik gunung bareng gitu, walaupun di luar circle kita ya, di luar jaringan kita, dan yang pada akhirnya di circle baru kita gitu loh. Ketika kita ketemu dengan orang mana, dan itu berlanjut gitu. Dan nggak tahu nih sekarang seperti apa, saya belum nggak ngikutin juga nih. Nah, mungkin nanti kabar-kabar terbaru sekarang. generasi sekarang yang suka naik gunung seperti apa sih kondisi naik gunung sekarang. Ya mungkin sampai sini dulu nih obrolan kita karena kan kalau ke Gede kan kita udah bercerita nih banyak panjang lebar sebelumnya kan sampai kejadian-kejadiannya. Nah, ini kan secara pribadi Kang Ahong ternyata punya pengalaman yang sangat berharga. Pertama di pendakian gunung pertama yang dianggap tinggi, yaitu di Gunung Cikuray, di mana dapat pelajaran peralatan apa yang harus dibawa, manajemen itu harus benar. Kemudian yang keduanya adalah setelah terjadi insiden kecelakaan, start keduanya adalah ke Ciremai. Itu pun melalui beberapa proses dari mulai persiapan dan latihan fisik sebelumnya, disupport juga sama teman-teman yang memang istilah karenanya satu frekuensi gitu. Mau sampai berantem kancing coplok keluar juga nggak mungkin sampai dipisah gitu kan, nggak mungkin sampai ninggalin atau apa gitu. Dan endorsement satu lagi. Ya endorsement. Itu kalau endorsement kan lebih ke dana kan, lebih ke Indomaret itu juara itu. Pokoknya Mami mah nges the best lah. Indomaret berarti. Itu. Dan doa orang tua mungkin yang paling berharga. Spot orang tua begitu luar biasa. Mungkin. Dan saya nanti ada cerita lagi nih, satu lagi nanti. Saya pengen bercerita tentang pendakian tergagal saya ya. Nanti poinnya adalah nantilah saya cerita ya. Bikin season khusus lagi lah. Oke. Setelah pengalaman berharga nanti pendakian sukses seperti apa, karena kan ekspektasi orang naik gunung tuh adalah sampai puncak, senang-senang gitu kan di perjalanan, padahal mereka nggak tahu di perjalanan itu bawa keril itu beratnya seberapa gitu kan, punggung sampai sakit, pundak sampai sakit, pulang kaki bahkan ada yang pakai koyo atau apa gitu kan, tahu-taunya lihat foto di puncak bagus, ingin gitu kan, terlebih dengan mereka yang memang secara pengetahuan juga minim gitu ya, dan tentang resiko-resiko tadi ada resiko subjektif dan resiko objektif gitu kan, yang mana resiko dari yang bisa kita prediksi sama resiko alam yang memang tidak bisa kita prediksi termasuk cuaca dan lain-lain. Ya mungkin itu aja obrolan kita sama Kang Ahong hari ini. Mungkin nanti kita lanjut dengan obrolan dengan teman-teman penggiat lainnya, termasuk nanti kita coba dengan kegiatan-kegiatan outdoor lainnya, panjat tebing atau arung jeram atau lain-lainnya. Mungkin itu aja. Terima kasih buat nanti ada pengalaman off-road atau apapun itu kegiatan yang ekstrim dan outdoor. Mungkin itu aja sesi kita kongres kali ini walaupun cuma berdua. Sip. Terima kasih buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channelnya Trigame ya, dan share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ini kita bisa berbagi lagi gitu ya, lebih banyak lagi gitu ya. Segitu dulu. Yuk.